Halo semua, kenalkan nama aku Putri. Di sini aku akan membahas mengenai pentingnya main skill bagi kita calon konselor kelak gitu. Nah sebelumnya, sebelum mengawal kita membahas masuk penjelasannya gitu, aku juga mengucapkan terima kasih karena kalian udah bersedia untuk nonton video aku, dan aku juga minta maaf nih mungkin kalau kedepannya mungkin dalam video ini kata-kataku agak berbelit-belit, terus mungkin bahasa yang aku gunakan agak kurang sesuai, terus mungkin ya banyak nya gitu karena di sini aku belajar dan kita tuh sama-sama belajar juga. Nah di sini aku juga mau minta maaf karena mungkin nanti kedepannya penjelasan dari materi aku kurang sesuai apa yang ada gitu. Tapi di sini aku akan berusaha semaksimal mungkin. Oke, jadi kemarin itu waktu kita membahas mengenai main skill, kebetulan saya tidak ikut kelas, akan tetapi Kak Mira, dosen kita, itu memberikan recordan Zoom, jadi di situ kita juga bisa tuh lihat lagi isi kelasnya gimana gitu. Nah, kemarin itu kita kedatangan dosen tamu, yaitu Kak Rindi. Beliau itu salah satu dosen jurusan bimbingan konseling juga, tetapi di Universitas Negeri Padang. Nah, beliau ini selain guru BK, beliau juga penulis buku, dan buku yang sudah beliau tulis itu nggak cuma 1-2 gitu, ada lebih dari 3 buku, dan salah satu bukunya itu yang kita gunakan di kelas Kak Mira, buku ini. Nah, buku Main Skill ini beliau tulis bersama Pak Mula Warman, yang kemarin juga sempat jadi dosen tamu di kelas kita membahas mengenai postmodern kalau nggak salah. Nah, Kak Rindi atau Bu Rindi ini di awal kegiatan, di awal kelas, beliau itu mengajak kita nih untuk lebih bersemangat dalam mengikuti kelas. Kayak jadi kita tuh akan melakukan suatu kegiatan, aktivitas yang bisa bikin kita tuh lebih semangat lagi, bisa lebih gembira lagi, dan tujuannya itu supaya kita ketika dapat pelajaran atau materi itu kita lebih semangat gitu. Apalagi kan kita kemarin kelasnya tuh di siang hari ya, dan siang hari pasti ya kita ngantuk gitu, dan Karin itu ngajak kita buat ya melakukan aktivitas supaya kita itu gembira dan kita itu gak jadi ngantuk gitu, jadi kita bisa memahami materi yang beliau paparkan gitu. Nah, dalam main skill ini tuh dalam praktik atau belajar itu harus, jadi kita tuh harus mengenal suara-suara yang ada dalam pikiran kita gitu, yang mungkin sifatnya tuh nggak atau kurang memberdayakan, apalagi dalam proses konseling itu sendiri ya, kita harus mengenal itu suara-suara itu dari dalam diri maupun dari dalam diri konseling kita gitu. Nah, selain main skill ini dapat kita terapkan dalam sesi konseling kita kelak menjadi calon konselor atau calon guru BK atau apapun itu, main skill ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi banyak banget keuntungan ketika kita belajar main skill ini sendiri gitu. Nah, di main skill ini membahas mengenai ketangkasan kita dalam respon secara kontekstual yang bermuara pada problem solving dalam konseling gitu. Dan kemudian ini tuh fokusnya pada kita sebagai konselornya gitu. Dan melalui main skill ini kita sebagai calon konselor itu dapat meninjau kembali tindakan yang telah dilakukan dan melakukan refleksi terhadap tindakan atau perilaku kita berkelanjutan ke depannya gitu. Dan dengan main skill ini nih, kita sebagai calon konselor itu dapat mengontrol pikiran kita, dan hal tersebut merupakan gini kayak hal yang sangat penting gitu, dan memiliki pengaruh terhadap cara kita akan mengkomunikasikan pikiran kita atau tindak laku kita yang akan muncul, dan hal tersebut sangat bermanfaat gitu. Dan kemudian dalam main skill ini ada beberapa jenis konselor gitu. Jadi konselor profesional tuh ya para
profesional kayak yang udah mengikuti mungkin S1 bimbingan konseling mungkin, atau mengikuti studi lanjut konselor gitu, PPK. Nah, kemudian ada juga non profesional. Jadi non profesional tuh siapapun itu gitu, asal beliau bisa mendengarkan dengan baik gitu. Dan keterampilan dasar konselor profesional yang harus kita miliki yaitu yang pertama itu penguasaan terhadap teori atau pendekatan konseling yang menjadi landasan kita melakukan sesi konseling gitu. Kemudian yang kedua, keterampilan dasar komunikasi dalam konseling. Nah, dalam keterampilan dasar komunikasi ini sendiri, tidak semua orang itu bisa melakukan hal ini dengan baik, dan pentingnya main skill dalam hal ini tuh juga membantu kita untuk memahami lebih dalam lagi keterampilan dasar komunikasi yang baik untuk sesi konseling itu seperti apa gitu. Kemudian keterampilan berpikir dalam konseling. Nah, keterampilan berpikir ini main skill juga perlu nih, karena dalam main skill ini nanti kita diajarkan untuk sebagai konselor itu kita bagaimana berpikir secara matang, dan mungkin apa yang kita pikirkan kita aktualisasikan dalam perkataan maupun tindakan kita gitu. Nah, dalam main skill ini tuh ada dua jadi ada external skill dan internal skills. Jadi internal skills itu kayak internal skill itu seperti yang udah diajarin Kak Mira di awal-awal tuh ada 6 komponen, yaitu yang pertama itu menciptakan peraturan yang membantu, kemudian kedua itu menciptakan persepsi yang membantu, ketiga menciptakan bicara diri yang membantu, keempat itu menciptakan citra visual yang membantu, kemudian kelima itu menciptakan penjelasan yang membantu, dan keenam itu menciptakan pengharapan yang membantu. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan lengkap banget nih ya, itu buku ini. Kalian bisa beli di Shopee juga. Oke, dalam buku ini tuh apabila seorang konselor dapat memenuhi ke-6 komponen ini dan dapat menginternalisasikan dalam dirinya, maka akan keluar dalam bentuk keterampilan eksternal yang didapati dalam mungkin seperti pola komunikasi, perilaku, dan cara berpikir kita gitu. Nah, kemudian juga ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ada 3, yaitu verbal, vokal, dan bahasa tubuh. Nah, verbal itu mungkin seperti kita sebagai calon konselor, kita harus bisa menggunakan bahasa yang baik, terus kita harus bisa menuntun sesi konseling itu fokus pada topik supaya tidak melebar gitu. Terus bagaimana kita sebagai calon konselor harus mengontrol respon kita dengan baik, terus menggunakan perkataan yang sopan dan tepat, dan menggunakan pemilihan bahasa sesuai dengan pendekatan yang kita pilih juga, dan sesuai dengan konseli kita. Karena kan kita kalau juga nggak tahu tuh kita dapat konseli, mungkin kadang akan dapat konseli yang mungkin umurnya lebih tua dari kita, atau lebih muda dari kita, atau bahkan seumuran. Nah, dalam hal tersebut juga kita harus bisa tuh kayak membedakan penggunaan pemilihan bahasa atau pemilihan kata dalam sesi konseling gitu. Dan kemudian yang kedua adalah vokal. Nah, vokal tuh kayak volume suara. Sebagai contoh aja nih, di Indonesia ini kan banyak banget budaya tuh, dan setiap budaya itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, kalau kita di budaya Jawa dan mungkin konseli kita budaya Batak, dan kita akan ngomong bahasa halus, pasti konseli kita nggak masalah gitu mungkin. Tapi kalau sebaliknya, budaya Batak yang sebelumnya yang mungkin kita kenal sebagai yang kalau ngomong itu dengan nada yang agak tinggi gitu, dan konselor kita udah Jawa, dan ketika konselor kita
ngomongnya pakai nada tinggi, maka konseling kita akan merasa kurang nyaman gitu. Jadi gimana kita mengontrol volume suara kita dalam melakukan sesi konseling gitu. Kemudian artikulasi, intonasi, dan penekanan kecepatan. Jadi kalau kita di sesi konseling nih, kalau konselornya ngomongnya kayak aku barusan kayak cepet banget tuh, mungkin konselingnya akan susah nangkep pertanyaan apa sih yang diomongin sama konselor gitu, dan konselingnya tuh jadi susah untuk apa sih ya merespon pertanyaan dari konselor itu tadi. Nah kemudian yang ketiga itu ada bahasa tubuh. Jadi ekspresi wajah, bagaimana sih kita sebagai calon konselor untuk menaruh ekspresi wajah kita dengan baik. Jadi kan kalau jadi konselor kan kita nggak mungkin tuh kita ekspresinya gini gitu kan, nggak mungkin. Jadi kita harus bagaimana kita mengenal ekspresi wajah kita dengan mungkin dengan senyum, mungkin dengan cara merespon dengan mengangguk gitu. Jadi kita tuh harus bisa ngontrol ekspresi wajah kita, kan nggak mungkin tuh, maaf, ketika konselor bercerita kita gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Kemudian fokus pada pandangan, jadi kontak mata. Jadi kan ketika konselor kita ketika konseling kita di depan kita, ketika konseling kita menceritakan permasalahan dia, kan kita harus fokus pada dia gitu, supaya supaya kita bisa hadir dalam sesi konseling itu, supaya konseling tidak merasa bahwa konseling itu sia-sia datang ke konseling itu. Selain itu hal itu juga membantu kita dalam mungkin kita membaca gerak-gerik dari konseling kita gitu. Dan kemudian gerakan, posisi tubuh juga, kemudian kedekatan jarak antara konselor dan konseli gitu, dan kemudian pakaian dan penampilan, karena kan kita nggak mungkin tuh melakukan sesi konseling kita pakai daster, atau mungkin nggak mungkin tuh kita melakukan sesi konseling kita belum mandi gitu, karena pasti kurang nyaman kan bagi konseling kita gitu. Nah, main skill ini keterampilan dasar konselor untuk memberikan suatu layanan konseling gitu. Dan dalam hal ini juga dalam buku main skill ini, kelihatan nggak? Oke, di sini tuh dalam main skill dalam konseling itu ada beberapa urgensi gitu dalam kedudukan main skill dalam konseling. Dan menurut Glading dalam buku ini tuh mengemukakan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan agar tercipta suatu kondisi yang efektif dalam jalannya suatu konseling itu ditunjukkan dengan adanya kualitas personal atau personal qualities yang dimiliki oleh konselor. Sehingga dengan kita mempelajari main skill ini, kita sebagai calon konselor itu memiliki kualitas personal yang ada dalam diri kita yang mungkin menjadi bekal kita kelak menjadi konselor atau guru BK atau di bidang apapun kita kelak gitu. Jadi untuk mempelajari main skill ini bukan cuman kita yang akan jadi konselor atau kita yang akan belajar dari guru BK, itu enggak. Jadi main skill ini dapat dipelajari semua orang, karena dengan main skill ini kita membantu kita dalam melakukan keseharian kita, dalam membantu kita dalam merespon sesuatu juga gitu. Nah mungkin cukup sekian sharing insight aku tentang ya pentingnya main skill. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami, dan cukup sekian. Terima kasih. Dah.